Rijal Ramli dalam konteks sidang HRS ini, Habib Rizik Syihab ini justru memberikan pernyataannya, saudara. Buat saya surprise sekali. Saya ulang lagi, Rizal Ramli sama sekali tidak dikenal, apalagi diidentikan sebagai tokoh muslim, apalagi yang puritan ya, yang orang bilang radikal gitu, fundamentalis. Tidak, Rizal Ramli seorang muslim biasa saja, sangat biasa bahkan. Cuma gitu ya, dia memang punya kepedulian terhadap negara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara. Dengan saya lagi, Edi Mulyadi, Forum News Network FNN. Masih soal sidang Habib Rizik Syihab. Udah, kita semua sepakat bahwa sidang ini sidang yang kredibilitasnya sungguh-sungguh sangat dipertanyakan, ya kan? Bahkan tim pengawal peristiwa pembunuhan TP3 yang dikomandani oleh siapa namanya? Oleh Bang Abdullah Yahamahua pun menyebut bahwa sidang pengadilan kali ini adalah pengadilan sesat. Dan itu dibikin rilisnya resmi pernyataan dari TP3. Nah, kezaliman demi kezaliman memang ditampilkan tidak berkesudahan. Sampai hari ini pun tadi pagi sidang tidak kunjung dimulai karena belum ada kesepakatan antara pengacara dan Habib Rizik Syihab di satu sisi dengan jaksa di sisi lain, yang mereka mengendaki tetap Habib Rizik siap hadir dalam sidang jika diselenggarakan secara offline, ya kan, selenggarakan secara offline. Sebaliknya jaksa dengan berpegang pada Perma nomor 4 tahun 2020 ngeyel bin ngotot harus dengan online. Bagaimana sikap hakim? Oh, hakim tentu saja berusaha tampil secara seolah-olah hakim di tengah gitu ya. Namun dari diksi-diksinya dalam menengahi perdebatan antara pengacara dan jaksa, tampak sekali bahwa hakim cenderung dengan pengadilan secara online. Dan ini bukan cuma dugaan, tapi dalam sidang pertama dan kedua kemarin pun terbukti dengan online, ya kan? Bolak-balik dengan dalih perma yang ternyata oleh tim pengacara dibuka juga bahwa perma yang dimaksudkan sebagai pegangan hakim dan jaksa untuk menggelar sidang secara online itu pun ternyata mereka injak-injak, mereka tabrak, mereka labrak. Udahlah, nggak usah bicara soal tentang harus ada persetujuan terdakwa sidang dilaksanakan dengan online based on perma tadi. Nggak usahlah ditanya lagi tentang diksi dapat sidang secara online. Dapat itu sifatnya tentu saja opsional, pilihan, bukan mandat, bukan perintah. Tapi oke lah, monggo saja. Tapi di pasal yang kesian dari perma tersebut ternyata juga disebutkan, dan saya juga baru tahu tadi pagi ketika Ajis Yanuar dalam rilis dari Taktis itu menyebutkan bahwa ternyata perma yang mereka jadikan diagung-agungkan sebagai pedoman sebagai alasan diselenggarakannya sidang secara online pun mereka injak-injak. Karena apa? Karena ada di situ jelas-jelas disebut bahwa sidang online dihadiri oleh terdakwa dengan atau tanpa pengacara. Di ruang sidang, monggo, ruang sidangnya mau di pengadilan, dia ada di rutan Bareskrim atau segala macamnya, ya kan? Lalu ada majelis hakim atau majelis hakim, ada panitera, tapi tidak disebutkan di situ ada jaksa penuntut. Tidak ada. Bahkan secara khusus jaksa disebutkan hadir dari kantor. Jaksa mengikuti sidang online dari kantor jaksa penuntut. Itu artinya siapapun akan setuju mengatakan bahwa Bareskrim bukanlah kantor jaksa, bahwa si Pengadilan Negeri Jakarta Timur bukanlah kantor jaksa. Harusnya nih ketua hakim, majelis hakim, masih Suparman Nyompa atau bukan, saya nggak tahu itu.
Harusnya kalau dia berpegang teguh dengan perma ini, dia harus usir. Dia harus usir jaksa dari ruang-ruang sidang. Ruang sidang yang dia pimpin di tempat sendiri atau ruang sidang di rutan Bareskrim Mabes Polri. Tapi di sini saja nyata bahwa bagaimana walaupun hakim kami berusaha menampung, ya kan? Saya tampung, kita tampung, kita tampung, kita tampung, tetap aja cenderung untuk sidang secara online. Nah, saudara sekalian, ada yang membuat kita miris sebetulnya ya. Oke lah, kita tidak terlalu boleh menyalahkan umat ya, umat rakyat yang waktu itu menyambut kedatangan Habib Rizik Syihab di Bandara Soekarno-Hatta dalam jumlah ratusan ribu, mungkin jutaan. Orang menyebutnya sekitar 3 juta. Saya ikut hadir bersama umat, bukan bersama para pemimpin umat ya. Kalau para pemimpin umat sudah standby dari pagi, ada ruangannya, ada di VIP. Kalau saya bersama umat, saya datang dengan kendaraan umum, tadinya naik kereta, ternyata kereta bandara tidak operasi, dan saya betul-betul ikut berdesak-desakan waktu itu. Wah, COVID juga sudah galak betul, walaupun kita pakai masker, berdesak itu ratusan ribu, jutaan, ya kan? Dan kembali ke soal tadi, saya rasa tidak boleh juga menghakimi umat yang datang menjemput dengan segala antusiasnya. Bahkan ketika Habib ditangkap pun mereka datang ke kantor polisi dengan simbol Habib yang begini, minta ikut ditahan. Yang kali ini ternyata tidak maksimal seperti itu kehadirannya, dan kita memang maklum bahwa polisi, aparat keamanan sekali lagi mewakili tangan kekuasaan. Polisi menjadi wakil tangan kekuasaan untuk memberangus lawan-lawan penguasa rezim ini yang berseberangan dan menggunakan dalih COVID. Diangkutin, dipisahin, dibubarin gitu kan. Tadi saya sempat lihat tayangan ulang rekaman live ya, live streaming dari FNN TV, ada emak-emak berjilbab merah digiring. Saya nggak tahu dibawa atau diamankan atau apa, tapi digiring. Nah, memang yang menggiring polwan juga. Mereka juga berusaha sesopan mungkin, tapi tetap itu adalah masalah kerumunan COVID. Nah, kembali ke soal sidang tadi, kita jadi merasa prihatin, miris ketika para tokoh umat nyaris tak terdengar menanggapi kezaliman yang dihadapi Habib Rizik dan 6 pimpinan FPI lain dalam persidangan kali ini. Nyaris. Mohon maaf, mungkin saya kelewat. Organisasi semacam NU, Muhammadiyah, saya belum baca, belum dengar. Mungkin mohon maaf saya kelewat. Kalau sudah ada, alhamdulillah, saya mohon maaf saya kelewat. Tapi saya belum lihat, belum dengar. Ada mereka menyatakan, membuat pernyataan sikap, mengecam, apalagi lah gitu ya. Nggak ada. Atau tokoh-tokoh individu, saya nggak usah sebut namanya kan, nggak enak kan. Bintang-bintang bertaburan, para ustadz yang menjadi selebriti tokoh-tokoh umat, itulah kitanya ya, yang ceramah didengar orang dalam macam, ditunggu dan sebagainya, yang atau bahkan kadang-kadang dalam aksi-aksi begitu garang gitu di atas mobil komando dan seterusnya sebagainya. Mohon maaf kalau saya kelewat lagi, belum dengar. Yang agak mengejutkan justru saudara, pagi ini agak siang deh, saya bacanya sudah agak siang, itu justru datang dari seorang Rizal Ramli. Anda tahu Rizal Ramli? Tokoh yang sama sekali tidak dikaitkan, apalagi tidak diidentikan sebagai tokoh Islam. No. Rizal Ramli lebih dikenal sebagai tokoh ekonomi, senior ekonomi yang prediksinya sering menjadi kenyataan. Akan begini, akan krisis, akan begitu, PLN akan begini. Sering. Kalau dulu tahun 2000-an ke bawah, 90-80 ada disebut dukun politik ya, Pak Suhardiman, dukun politik. Nah, ada sebagian yang menjuluki Rizal Ramli ini sebagai dukun ekonomi karena semua pernyataan prediksinya tentang ekonomi, tentang krisis 98 segala macam itu menjadi kenyataan. Ketika yang lainnya mengatakan tidak begitu, fundamental ekonomi kuat dan sebagainya terusnya.
Dan Rizal Ramli mengatakan, saya nggak meramal, saya cuma membaca data katanya. Saya juga cuma membaca data, ada polanya begini, lalu kebijakan sekarang begini, lalu saya prediksi akan terjadi begini, dan itu kejadian kenyataan. Soal listrik 35.000 watt, ingat proyek super ambisius pemerintah Jokowi periode pertama, bermaksud membangun pembangkit 35.000 watt dalam tempo 5 tahun, dan itu seorang Rizal Ramli yang kita masih Menko Maritim bersedia melawan arus, termasuk berhadapan dengan Wakil Presiden Yusuf Kala. Dia mengatakan ini tidak mungkin terjadi, kalaupun terjadi tidak akan semua terkejar 35.000 wattnya, kalaupun dipaksa betul, istilah saya nih, dimulai di Bandung Bondowoso jadi 35.000 watt, justru akan membunuh PLN karena terjadi oversupply begitu besar sampai 21.000 megawatt lebih. Dan menurut undang-undang PLN harus membeli, dipakai nggak dipakai, disalurkan tidak disalurkan, PLN harus membeli listrik swasta minimal 75%. Nah, itu akan membuat PLN bangkrut hanya dalam tempo 2-3 tahun. Dan ternyata kejadian. Memang nggak akan terkejar. Kembali ke soal Rizal Ramli. Rizal Ramli dalam konteks sidang HRS ini, Habib Rizik Syihab ini justru memberikan pernyataannya, saudara. Buat saya surprise sekali. Saya ulang lagi, Rizal Ramli sama sekali tidak dikenal, apalagi diidentikan sebagai tokoh muslim, apalagi yang puritan ya, yang orang bilang radikal gitu, fundamentalis. Tidak, Rizal Ramli seorang muslim biasa saja, sangat biasa bahkan. Cuma gitu ya, dia memang punya kepedulian terhadap negara ini. Dia punya kepedulian terhadap bagaimana ekonomi negara ini dikelola. Dia punya kepedulian terhadap bagaimana Indonesia dikelola secara dari ujung ke ujung, secara ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya terusnya. Itu yang membuat dia beda barangkali, saudara. Saya baca saja nih judul beritanya. Kritik keras sidang Habib Rizik, Rizal Ramli, titik 2, drama dagelan yang gak lucu. Wih, ngeri gak? Ngeri gak? Nanti saya kasih screenshotnya insya Allah ya. Ex-Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli mengomentari jalannya sidang Habib Rizik Syihab yang berlangsung daring. Daring itu dalam jaringan alias online. Padahal pihak terdakwa sudah meminta agar dihadirkan di ruang sidang. Oke, Rizal Ramli mengaku tidak habis pikir dengan sikap para hakim yang mengawal sidang tersebut. Sampai-sampai dia menjuluki jalannya persidangan Habib Rizik sebagai dagelan. Dagelan. Minum kopi dulu ya. Pernyataan itu disampaikan Rizal Ramli dalam sebuah wawancara dengan ahli hukum tata negara Refli Harun pada Senin 22 Maret 2001. Baru kemarin, oke? Rizal Ramli membukanya dengan mengurai sosok Habib Rizik. Kata dia, bisa jadi ex-pentolan EPI tersebut didakwa sebagai pengadilan politik. Jadi memang orang yang waras, yang akal rehatnya masih berfungsi, akan langsung dapat menebak bahwa pengadilan kali ini yang mengadili Habib Rizik Syihab dan kawan-kawannya itu sama sekali bukan pengadilan hukum. Itu lebih banyak bobot politiknya yang dipaksa, dibungkus seolah-olah kasus hukum. Oke. Sebelum pulang dari Arab, Habib Rizik selalu pidato pulang akan pimpin revolusi. Beberapa orang datang ke saya, katanya ya, tanya pendapat. Saya katakan pulang dulu, pelajari situasinya. Kalau tidak begitu, pasti akan dijadikan target yang kuasa, maksudnya penguasa. Kata Rizal Ramli seperti dikutip suara.com ya. Rizal Ramli mengatakan Habib Rizik sudah jelas menjadi target penguasa. Dia heran dengan para hakim yang terkesan terlalu tunduk. Rizal Ramli mengatakan bahwa Habib Rizik pasti sudah menjadi target penguasa, dan untuk itu dia menjadi heran kepada para hakim kenapa mereka terlalu tunduk kepada kekuasaan. Padahal katanya lagi, menurut Rizal Ramli, Habib Rizik punya hak
Habib Rizik punya hak untuk hadir langsung di ruang sidang. Begitu pula dengan pengacara dan masyarakat yang mendaftar lebih dulu. Aduh, jadi ini luar biasa. Seorang Rizal Ramli, bos, bukan Kiai Haji Anu. bukan, bukan Ustadz Anu, bukan. Yang punya penggemar ceramah-ceramahnya ratusan ribu mungkin jutaan, bukan. Ini Rizal Ramli. Allahu Akbar. Diadili tanpa terdakwa, ada di ruang sidang. Lawyer nggak hadir karena dihalangi oleh polisi, audiensnya tidak ada. Dagelan apa banget katanya. Segitunya para hakim mau jadi dagelan yang nggak lucu. Semua orang nggak ngerti kalau diadili dengan proses yang benar, ya pasti tapi hukum juga. Ini ada macam-macam versi beritanya, yang lain-lainnya, tapi kurang lebih begitu. Ada berita lagi judulnya, sebut sidang Habib Rizik persidangan politik Rizal Ramli. Kok segitunya hakim-hakim ini mau jadi dagelan? Nah, kan? Tuh judul beritanya ada ya. Beritanya sama, cuma judul beritanya beda. Ada lagi judulnya lagi, misalnya dari Pikiran Rakyat. Yakin nih HRS jadi target penguasa, Rizal Ramli titik 2. Ini pengadilan politik. Kok segitunya hakim mau jadi dagelan? Saudara sekalian, apa yang bisa kita tangkap dari peristiwa ini? Saya ingat kisah tentang 3 ekor sapi yang dimakan oleh harimau. Kan? Harimau melihat banteng, 3 ekor banteng, wah dia sangat tergiur. Tapi kalau dia makan banteng itu sedang mereka bertiga, maka boro-boro bisa makan banteng, justru si harimau bisa tertanduk dan mati. Lalu caranya gimana? Dia dekati banteng yang satu. Banteng, aku mau makan temenmu yang di sana. Kamu diem aja, nggak usah ngelawan, nggak usah ikut campur. Kalau kamu ngelawan, kamu ikut campur, aku makan juga. Kata banteng pertama, gitu ya. Ya oke lah, biarin aja makan aja kan. Toh bukan gua yang mau dimakan kan, gitu kan. Oke, jadilah si harimau mendekati banteng yang kedua. Ucapan yang sama pun dikatakan. Banteng kedua, saya mau makan banteng yang ketiga itu, temenmu itu, yang di sana itu. Kamu nggak usah ikut campur. Aku nggak akan ganggu kamu, nggak bakal ganggu. Tapi kalau kamu ikut campur, kamu makan juga. Kata banteng kedua, iya ya, benar juga ya, gue nggak ikut campur. Akhirnya harimau dengan bebas memakan banteng yang ketiga, karena banteng pertama, banteng kedua tidak ikut campur. Beberapa waktu kemudian tinggal 2 banteng. Sang harimau datang lagi kepada banteng yang pertama. Banteng pertama, kamu tenang-tenang aja, kamu merumput di sini aja, makan yang kenyang, tenang-tenang sini aja. Aku mau makan temanmu, banteng yang kedua itu. Kamu jangan ikut campur. Kalau kamu ikut campur, kamu juga akan aku makan. Kata banteng kedua pertama, oke lah. Toh bukan aku ini jadi korban, nggak apa-apa lah. Malah kalau dia dimakan, aku bisa makan rumput sendirian tanpa saingan. Jadilah harimau makan banteng yang kedua. Apa yang terjadi saudara? Begitu banteng ini sendirian, sang harimau nggak pakai permisi lagi, langsung dimakan. Ketika banteng 3 orang, 3 ekor maksud saya, 3 ekor. Ketika banteng 3 ekor, harimau tidak berani harimau mengukur kekuatan. Bora-bora bisa memakan mereka, dia bisa tewas ditanduk oleh banteng. Ketika banteng masih berdua, harimau tidak berani. Tapi karena banteng-banteng itu tidak peduli dengan nasib sesamanya, tidak mau ikut campur, mencari selamat sendiri, akhirnya satu persatu dilibas oleh harimau. Dan ini yang terjadi saudara. Seorang ulama, seorang cucu Rasulullah, seorang yang konon katanya sangat dicintai oleh pengikut dan umatnya, sangat dihormati oleh koleganya. Ini saya mau ngomong koleganya, mohon maaf nih ya. Nyaris tak terdengar kolega-kolega itu, para tokoh umat nyaris tak terdengar. Anda bisa bayangkan nggak? Rizal Ramli, bos. Rizal Ramli siapa dia? Siapa dia? Tidak masuk dalam kelompok ini sama sekali. Dia muslim biasa yang sangat biasa. Bukan tokoh, bukan ustaz, bukan apa lagi habaib, bukan.
tapi dia yang bersuara. Jadi begini, sebagai penutup podcast saya singkat ini, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia itu mengatakan, dia tidak takut dengan kebatilan. Karena kebatilan sudah pasti ada. Al-haq dan al-batil selalu ada. Dia tidak takut. Tapi dia mengatakan bahwa kebatilan menjadi ada dan merajalela ketika orang-orang baik diam. Kebatilan menjadi ada dan merajalela ketika orang-orang baik terdiam. Selamat, salut buat Bang Rizal Ramli. Top. Mestinya para tokoh Islam belajar dari abang. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sekian dari saya, Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.